Ini program kerja dari siswa kelas 7. Jadi kami tanamkan anak-anak itu supaya dia tuh bisa rapi-rapi. Salah satunya ini rak yang ada di lantai 3 kelas 7. Dulunya ini adalah pojok baca, tempat anak-anak membaca. Nah, hanya saja mungkin karena pandemi COVID-19 ini tidak terawat dan kurang diperhatikan. Nah, dari mulai ada tumpukan topi, peci, dan buku tidak terawat. Nah, ini sedang dibersihkan sama 2 orang yang peduli terhadap kebersihan dan kerapian kelas. Ini adalah siswa kelas 7 yang patut diapresiasi karena suka membersihkan dan merapikan yang ada di sekolah. Salah satunya kelas 7D ini sering dirapikan sama Rahmat, juga KM-nya ini Nathan. Nah, hari ini sedang membersihkan rak buku tempat pojok baca di lantai 3. Dan sebetulnya ini tanggung jawab semua warga sekolah, baik siswa, guru, dan yang lainnya harus tetap jaga supaya rapi. Ini ditata dengan rapi bukunya ya, buku-buku aja. Ini topi kalau tidak salah bekas kelas 7 tahun kemarin, tahun yang lalu. Berarti udah kelas 9 sekarang. Karena waktu itu pandemi COVID-19 ditinggalkan, waktu itu semuanya tidak boleh ke sekolah. Seperti inilah. Hari ini kita akan benahi supaya rapi, tidak ada sampah yang gunung. Ya, karena pasti ada sampah di sini. Biasanya sudah ada sampah. Kita sampahnya bersihkan. Kalau bukunya sudah tidak layak, kita ambil saja supaya tidak ada sampah. Nanti kalau tata cara penyimpanannya tidak baik, dianggapnya tempat sampah dan ya. Ini salah satu dari siswa yang bagus, peduli terhadap lingkungan, Rahmat dan Nathan kelas 7D. Pagi-pagi jam 6 sudah nyampe ke sekolah. Ini jadi ada waktu sekitar ya 1 jam menunggu sholat duha. Saking semangatnya jam 6 udah di sekolah. Dan ketika masuk kelas sudah dalam keadaan bersih. Terima kasih buat anak-anak yang selalu membersihkan dan selalu menjaga lingkungan. Apalagi di bumi kita harus jaga ya. Jangan sampai lingkungan bumi kita dikotori. Kalau bumi dikotori, tempat kita hidup sama aja dengan meracun diri kita sendiri. Nah, di program yang lain pun, jadi anak-anak itu di sini ada instruksi bahwa silahkan buka sepatu dan sandal di sini dan simpan di rak. Nah, mungkin sebagian ini belum ada disiplin. Kebetulan program kita di kelas 7 yaitu peduli terhadap kerapihan. Nah, ini 2 siswa teladan dari kelas 7, mudah-mudahan jadi contoh lagi buat teman-temannya yang selalu merapikan sendal dan sepatu dari temannya yang baru datang. Nah, jadi harus dirapikan. Sepatunya dirapikan. Simpan di rak. Nanti kalau ketendangan sama teman-teman ke bawah, hilang sepatu. Itu dirapikan seperti itu supaya rapi. Kan kalau rapi penempatannya enak. Ini raknya milik kelas 7B, C, dan D. Jadi datang itu anak-anak wajib buka sepatu dan langsung simpan di rak. Kenapa harus buka sepatu di sebelah sini? Karena di sebelah kanan kami ini adalah tempat wudhu anak-anak. Jadi anak-anak wudhunya kita di sini. Jadi lantai ini harus steril, harus bersih. Karena habis wudhu kita sholat, kalau lantainya kotor, ada kotoran di sepatu, itu najis. Nah kan kalau sudah tertata dengan rapi kayak gini nih, ini kan
enak ya, kelihatannya tidak berantakan seperti tadi. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang lain bisa peduli terhadap lingkungan, terhadap sampah, dibereskan, dan sampahnya selalu dibuang ke tong sampah, tidak buang sembarangan, dibuang ke tong sampah seperti ini. Nah, kita kenalan dengan 2 orang siswa dari kelas 7D. Mudah-mudahan ini kalian berdua jadi teladan buat yang lainnya, bagaimana menciptakan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, Rahmat orang mana, Rahmat? Orang Ciamis. Rahmat orang Ciamis. Nah, kalau ke sekolah naik apa? Naik umum. Naik umum. Ini Nathan ya? Nathan orang mana, Tan? Tasik. Tasiknya di mana, Tan? Panglayungan. Panglayungan ya. Bagus, mudah-mudahan kalian menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, selalu aktif dan selalu peduli terhadap lingkungan ya. Apalagi di SMP Al Mutakin ini ada salah satu organisasi namanya SBL, Sekolah Berbasis Lingkungan, itu yang betul-betul memperhatikan bagaimana sekolah harus bersih dan nyaman. Mat, kira-kira Rahmat kalau di rumah suka bersih-bersih nggak? Suka bersih-bersih. Kalau Nathan? 36. Ya, pesan buat teman-teman apa Rahmat ketika dalam kebersihan? Jangan lupa untuk beberes rumah dan sekolah. Oke, Nathan buat teman-teman pesannya apa dalam kebersihan? Bersihkan lingkungan untuk alam dan tempat-tempat yang lain bersih, tidak ada kotoran, bakteri. Nanti kalau ada, takut ada yang sakit gitu, kenapa? Oke, bagus ya. Nah, ini 2 orang siswa datang sudah pagi-pagi sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Semangat terus, karena dalam mencari ilmu itu kalian tidak hanya dalam materi pendidikan di kelas, tapi justru bagaimana karakter yang harus kalian miliki. Salah satunya peduli terhadap lingkungan. Siap peduli terhadap lingkungan? Siap. Ya, terima kasih hari ini Bapak ditemani ya, Pak Adi ditemani sama 2 orang siswa yang hebat-hebat. Insya Allah jadi contoh buat teman-temannya. Terima kasih, kita ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.